Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Di sini akan menjelaskan materi mengenai menganalisis laporan kinerja keuangan. Nah, anggota dari kelompok 8 yaitu ada saya, Lucia Anggreni, kemudian nanti ada Agatha Shirley, ada Nova Putri, ada Nur Syahrul Ramadan, dan ada Nidom Hidayatullah. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menghitung varian. Jadi, biasanya setiap varian yang kita hitung itu adalah perbedaan antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Nah, varian itu sendiri merupakan gabungan dari fungsi perencanaan dan pengendalian untuk membantu manajer dalam mengimplementasikan strateginya. Nah, manajer biasanya itu memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang memiliki varians yang besar. Nah, misalkan biaya aktual itu lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Nah, maka varian yang terjadi ini akan mendorong manajer untuk mencari penjelasan dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa operasional perusahaan di masa depan itu dapat menghasilkan lebih sedikit produksi sisa dan pengerjaan ulang. Lalu hasil dari perhitungan varians itu lebih dapat ditindaklanjuti bila perubahan dalam hasil aktual itu dianalisis terhadap masing-masing perkiraan. Nah, kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians itu meliputi ide-ide yang pertama mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Kemudian yang kedua itu merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Lalu yang ketiga, ada fokus pada dampak laba variansi dalam, mohon maaf, fokus pada dampak laba variasi dalam setiap faktor penyebab. Lalu yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab. Kemudian, yang kelima, itu menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis berlapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Lalu yang keenam, ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru itu dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan tentang faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada varians pendapatan. Varians pendapatan itu terdiri dari varians harga penjualan dan varians bauran dan volume. Nah, di mana varians bauran dan volume ini itu merupakan gabungan dari varians bauran dan juga varians volume. Nah, varians harga penjualan itu dapat kita hitung dengan harga jual dikurangi dengan harga jual yang dianggarkan, lalu dikali dengan unit aktual yang terjual. Lalu untuk varians bauran dan volume itu seringkali tidak dipisahkan. Nah, persamaan untuk gabungan dari varians bauran dan volume itu adalah volume aktual dikurangi dengan volume yang dianggarkan. Nah, kemudian dikalikan selisihnya tadi itu dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, varians volume itu sendiri itu diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Kemudian untuk varians bauran itu diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Nah, karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan itu akan menghasilkan suatu varians. Kemudian untuk varians bauran itu sendiri, itu persamaannya total volume penjualan aktual dikalikan terlebih dahulu dengan proporsi yang dianggarkan. Setelah itu, kita kurangkan dengan volume penjualan aktual. Setelah kita kurangkan dengan volume penjualan aktual, maka selisihnya tadi kita kalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan.
Lalu untuk varians volume itu dapat kita cari dengan cara di mana total volume penjualan aktual itu dikali terlebih dahulu dengan persentase yang dianggarkan. Lalu kita kurangkan dengan penjualan yang dianggarkan. Nah, ketika kita sudah memperoleh selisihnya, maka selisihnya itu kita kalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Atau bisa juga dengan dari varians bauran dan volume itu tadi dikurangi dengan varians bauran. Nanti ketemu varians volume seperti itu. Kemudian ada penetrasi pasar dan volume industri. Nah, di mana salah satu perluasan dari analisis laba itu adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Nah, prinsipnya itu manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Nah, kemudian persamaan yang digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dan volume industri itu dapat kita cari dengan rumus di mana varians pangsa pasar itu penjualan aktual itu dikurangkan terlebih dahulu dengan volume industri, kemudian selisihnya baru dikalikan dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, lalu dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, kemudian untuk varians volume produksi itu dapat kita cari dengan, mohon maaf, maksud saya varian volume industri itu dapat kita cari dengan rumus atau ya dengan cara volume industri aktual dikurangi dengan volume industri anggaran. Nah, kemudian selisihnya itu baru dikali dengan penetrasi pasar yang dianggarkan dan dikali lagi dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agatha dengan NIM 305 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada expense variance. Yang pertama yaitu fixed cost. Variance antara biaya tetap aktual dan biaya tetap yang dianggarkan diperoleh hanya dengan pengurangan karena biaya ini tidak dipengaruhi oleh volume penjualan atau volume produksi. Selanjutnya ada variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Asumsikan bahwa produksi bulan Januari adalah sebagai berikut. Produk A 150.000 unit, produk B 120.000 unit, produk C 200.000 unit. Dan juga diasumsikan bahwa biaya produksi variabel yang terjadi pada bulan Januari untuk material 470.000, tenaga kerja 65.000, overhead manufaktur variabel 90.000. Biaya produksi yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat produksi aktual dengan mengalihkan setiap elemen biaya standar untuk setiap produk dengan volume produksi untuk produk tersebut. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada slide. Ditujukan juga bahwa ada varian yang tidak menguntungkan sebesar 13.000 pada bulan Januari. Ini disebut varians pengeluaran karena hasil dari pengeluaran 13.000 melebihi anggaran yang sudah disesuaikan. Ini terjadi dari variasi material dan tenaga kerja yang tidak menguntungkan masing-masing 11.000 dan 12.000. Ini sebagian diimbangi oleh varian pengeluaran overhead yang menguntungkan sebesar 10.000. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan biaya manufaktur variabel yang dianggarkan adalah volume manufaktur, bukan volume penjualan, yang digunakan untuk menemukan varians pendapatan. Contoh sederhananya, semisal kita mengasumsikan bahwa kedua volume itu sama, yaitu kuantitas setiap produk yang diproduksi di bulan Januari sama dengan jumlah yang terjual di bulan Januari. Jika volume produksi berbeda dengan volume penjualan,
Perbedaan biaya akan muncul dalam perubahan persediaan, bergantung pada metode penetapan biaya inventaris perusahaan. Ini mungkin atau mungkin tidak menghasilkan varians volume produksi. Dalam contoh ini, diasumsikan bahwa semua biaya non-manufaktur telah ditetapkan. Jika beberapa di antaranya memiliki komponen variabel, varians harus dihitung dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk perhitungan varians biaya produksi. Selanjutnya, ada time period of the comparison. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun ini sebagai dasar perbandingan, dan perusahaan lain membandingkan anggaran untuk setahun penuh dengan perkiraan kinerja aktual untuk tahun tersebut. Perbandingan anggaran tahunan dengan ekspektasi terkini atas kinerja aktual sepanjang tahun menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis mengharapkan untuk memenuhi target laba tahunan. Jika kinerja tahun berjalan lebih buruk dari anggaran tahun berjalan, kemungkinan defisit tersebut akan teratasi di bulan-bulan yang tersisa. Di sisi lain, kekuatan yang menyebabkan kinerja aktual berada di bawah anggaran untuk tahun ini mungkin diperkirakan akan terus berlanjut hingga sisa tahun ini, yang akan membuat angka akhir berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Manajemen senior memerlukan estimasi laba yang realistis untuk sepanjang tahun, baik karena hal tersebut menunjukkan perlunya mengubah kebijakan dividen untuk mendapatkan tambahan kas, atau untuk mengubah tingkat pengeluaran diskresioner, dan juga karena estimasi kinerja tahun ini sering diberikan kepada analis keuangan dan pihak luar lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Aditya dengan NIM 2018 310 312. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi, setiap perusahaan itu mengasumsikan bahwa harga jual yang dianggarkan untuk tetap konstan sepanjang tahun. Jadi dalam satu tahun itu diharapkan harga jualnya tuh konstan gitu loh, tetap kayak 2000, nggak yang kayak naik tiba-tiba jadi 2500, terus nanti 2300, atau nanti bisa turun jadi 1500 kayak gitu. Nah, namun perusahaan itu ketika ada perubahan biaya atau faktor lain, itu perusahaan tuh pengennya harga jual itu juga berubah, karena kan ketika biaya itu naik sedangkan harga jual yang kita pasang itu tetap, maka laba kotor atau laba bersih yang kita dapat pun tidak akan sama kayak gitu. Nah, ini adalah tugas dari manajer pemasaran untuk mendapatkan laba kotor, yaitu spread konstan antara biaya dan harga jual. Jadi antara biaya dan harga jual itu jalannya tuh sebanding seperti itu. Nah, kebijakan seperti ini penting ketika ada periode inflasi. Jadi ketika biaya naik atau kita itu lagi dalam posisi keuangannya itu yang kayak naik gitu, itu harga jual kita juga harusnya naik kayak gitu. Namun hal ini tidak berlaku untuk varian harga jual. Maka timbullah varian margin kotor. Nah, untuk margin kotor unit ini adalah perbedaan antara harga jual dan biaya manufaktur. Analisis varian margin kotor ini dilakukan dengan substitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor itu adalah perbedaan antara harga jual aktual dan biaya manufaktur standar. Nah, biaya manufaktur standar ini harus memperhitungkan perubahan biaya manufaktur yang disebabkan oleh perubahan tarif upah. Seperti itu. Jadi, biaya manufaktur standar ini harus memperhitungkan biaya-biaya yang disebabkan oleh perubahan tarif upah atau perubahan dari faktor input lainnya. Misal ada perubahan dari bahan baku atau bahan yang lain-lainnya seperti itu. Maka biaya yang digunakan itu adalah biaya standar, bukan yang aktual. Kenapa? Sehingga ketidakefisiensi manufaktur itu tidak akan mempengaruhi kinerja organisasi pemasaran. Selanjutnya, dalam sistem kontrol manajemen, standar formal yang digunakan dalam evaluasi laporan keuangan tentang kegiatan
accrual itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah standar atau anggaran yang telah ditentukan. Nah, standar ini disiapkan dan dikoordinasikan dengan baik karena standar atau anggaran yang telah ditentukan ini dianggap standar yang sangat paling baik karena mereka itu dasar terhadap kinerja aktual dibandingkan yang dapat dibandingkan. Sedang jika anggaran itu disiapkannya itu secara sembrono atau terserah gitu loh, nggak diperhitungkan, tidak dikoordinasikan, tidak dipikirkan matang-matang, maka itu tidak akan memberikan dasar yang dapat diandalkan untuk perbandingan. Karena standar ini gunanya buat apa sih? Standar ini adalah gunanya untuk membandingkan kinerja dari suatu perusahaan, seperti itu. Selanjutnya ada standar historis. Nah, standar historis ini adalah catatan kinerja aktual masa lalu. Nah, catatan kinerja aktual masa lalu ini yang akan menjadi pembanding untuk kinerja suatu perusahaan yang sedang berjalan gitu. Jadi hasil untuk bulan berjalan ini akan dibandingkan dengan hasil bulan lalu atau dengan hasil untuk bulan yang sama setahun yang lalu gitu. Jenis standar ini memiliki dua kelemahan yaitu yang pertama, kondisi dapat berubah di antara periode dengan cara membatalkan perbandingan. Yang kedua yaitu kinerja periode sebelumnya mungkin tidak diterima. Jadi bisa aja kondisi yang terjadi sekarang dengan yang tahun lalu itu bisa beda. Itu bisa mempengaruhi kinerja perusahaan itu tidak bisa dibandingkan. Bulan ini dengan setahun yang lalu dengan bulan yang sama. Atau mereka itu di antara dua periode kondisinya itu bisa berubah seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Seperti itu. Nah, standar historis ini seringkali malah digunakan dalam perusahaan karena beberapa perusahaan itu tidak memiliki biaya standar yang memang mereka rencanakan, mereka anggarkan seperti itu. Karena kalau kita ngelihat ya standar historis ini lebih mudah hitungannya, kayak kita tinggal menilai kinerja bulan lalu kita bandingin sama kinerja bulan sekarang seperti itu. Selanjutnya ada standar eksternal. Nah, standar eksternal ini adalah standar yang berasal dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau dalam industri yang sama. Misal nih, kinerja satu kantor penjualan pada cabang A dapat dibandingkan dengan kantor penjualan cabang B, kayak gitu. Itu kan masih dalam satu perusahaan ya, namun beda cabang, kayak gitu aja. Nah, perbandingan itu dapat diterima untuk mengevaluasi kinerja. Jadi ketika kita melihat di cabang A ini bisa kayak gini loh, terus di cabang B kenapa nggak bisa, kayak gitu. Nah, ketika A dan B ini salah satunya baik, maka itu bisa menjadikan pembandingnya, kayak gitu. Lalu beberapa perusahaan itu mengidentifikasi perusahaan yang terbaik dikelola di industri dan menggunakan angka dari perusahaan itu sebaik dengan kerjasama perusahaan itu atau dari materi yang dipublikasikan sebagai dasar perbandingan. Nah, proses ini disebut dengan benchmarking. Selanjutnya ada batasan standar. Nah, dari standar itu juga memiliki batasan. Nah, varians antara kinerja aktual dan standar itu hanya berarti jika berasal dari standar yang valid. Jadi varian ini merujuk pada apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, ini tuh menyiratkan bahwa standar itu ukuran yang dapat diandalkan dari kinerja yang telah kita kerjakan. Bahkan biaya standar itu tapi biaya standar itu mungkin bukan perkiraan yang akurat dari biaya yang seharusnya dalam keadaan seperti ini. Nah, situasi ini dapat timbul karena salah satu atau dua alasan. Yang pertama ada
Standar itu tidak ditetapkan dengan benar. Yang kedua yaitu meskipun standar ditetapkan dengan benar, mengingat kondisi yang ada pada saat itu, kondisi yang berubah telah membuat standar usang, maka langkah yang harus kita lakukan dalam analisis varian adalah pemeriksaan validitas standar. Jadi untuk mengatasi batasan-batasan standar atau istilahnya untuk mengatasi itu, kita itu yang pertama harus kita lakukan adalah pemeriksaan validitas standar. Apakah standar itu valid untuk kita gunakan atau tidak? Jika tidak, maka standar itu tidak dapat kita gunakan, baik standar historis, standar yang kita anggarkan, atau standar yang dimana membandingkan kayak dua cabang yang kayak tadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pertama, kenalkan, nama saya Nusrul Ramadan dengan NIM 2018 310561. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu full cost system. Nah, sini tuh pada dasarnya full costing dan variable costing merupakan metode yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi. Dalam metode full costing menentukan harga pokok produksi yang dimana semua biaya produksi itu diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa metode full costing ini tidak membedakan antara biaya produksi variabel dan biaya tetap karena akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi. Selanjutnya yaitu amount of detail. Dan sini tuh dalam contoh menganalisis varian pendapatan di beberapa tingkat. Yang pertama secara total, yaitu berdasarkan volume, campuran, dan harga. Kemudian dengan menganalisis volume dan varian campuran berdasarkan volume industri dan saham. Nah, pada masing-masing level ini dilakukan analisis varian menurut produk individual. Nah, yang berarti proses perpindahan dari satu tingkat ke tingkat lainnya yang sering disebut sebagai mengupas bawang atau peeling the onion, yang artinya lapisan yang berurutan itu dikupas dan diproses terus berlanjut selama tambahan dinilai bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilakukan dari rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nida Midayatullah Siswoyo dengan NIM 562 akan mempresentasikan tentang engineering cost and discretionary cost. Baik, untuk engineering cost adalah biaya yang memiliki hubungan tertentu dengan ukuran kegiatan dan merupakan biaya yang antara masukan dan keluarnya memiliki hubungan yang nyata. Contohnya adalah bahan baku. Nah, untuk discretionary cost adalah merupakan biaya yang masukan dan keluarnya memiliki hubungan erat namun tidak nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limitation of variance. Jadi di limitation of variance analysis ini kita dapat mengidentifikasi di mana variance itu terjadi. Tapi ia tidak menjelaskan mengapa variance itu terjadi atau apa yang sedang dia lakukan untuk mengatasinya. Di sini ada 3 variance, yaitu yang pertama sales quantity variance atau variance kuantitas penjualan. Ini secara langsung dipengaruhi oleh naik atau turunnya permintaan secara tiba-tiba untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Mempunyai formula khusus, yaitu jumlah aktual terjual dikurangi jumlah yang dianggarkan dikali laba per unit. Lalu yang kedua adalah sales mix variance. Sales mix variance ini mungkin terjadi karena pergeseran kurva permintaan dan tidak mempunyai formula khusus. Dan yang terakhir adalah sales price variance atau harga jual variance. Ini terjadi karena persaingan atau pencapaian pangsa pasar yang lebih tinggi dan mempunyai formula khusus, yaitu harga jual aktual
dikurangi harga jual standar dikali jumlah yang terjual. Untuk selanjutnya yaitu manajemen action, yaitu ada 4 klasifikasi, yaitu yang pertama feedback conversation, yang kedua fasilitas discussion, yang ketiga mediation, dan keempat additional training of the training. Baik, untuk yang pertama yaitu feedback conversation, yaitu dimana tindakan manajemen paling efektif yang dapat terjadi untuk koreksi awal kinerja atau masalah perilaku dan membangun budaya di mana karyawan mengharapkan dan menerima umpan balik secara teratur. Dan yang kedua yaitu discussion facility atau fasilitas untuk diskusi, yaitu konflik di tempat kerja dapat muncul karena berbagai alasan, tetapi biasanya berasal dari pandangan seseorang tentang perilaku, pemikiran, atau niat orang lain. Konflik ini dapat terjadi jika tidak ada komunikasi yang baik antar karyawan ataupun manajer. Lalu yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi adalah kesempatan bagi karyawan untuk bekerja menyelesaikan masalah konflik dengan mediator pihak ketiga yang independen dan tidak memihak. Mediasi membantu untuk menilai masalah dan membantu peserta untuk menyelesaikannya untuk mendapatkan solusi yang bisa diterapkan. Lalu yang terakhir pelatihan tambahan atau pelatihan ulang. Pelatihan tambahan atau pelatihan ulang dapat mendukung peningkatnya kinerja karyawan, dapat dibuat khusus untuk persyaratan peran atau dapat bersifat lebih umum dan fokus untuk mendukung peningkatan perilaku atau kinerja dari karyawan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.